Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang telah dijalankan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah mazhab. Materi kita iaitu bab yang kedua dari bersuci dari hadas kecil, iaitu tentang mengenal perbuatan wuduk. Al-babus tsani, bab yang kedua. Wa amma ma'rifatu fi'lil wudu'i fal aslu fihi ma warada min sifatihi fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Dan adapun mengenal perbuatan wuduk, maka asal padanya mengenal sesuatu yang telah mendatang dia sesuatu dari sifatnya wuduk pada firman-Nya Allah SWT. Wahai orang-orang yang telah beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah oleh kamu akan wajah kamu, dan basuhlah oleh kamu akan dua tangan kamu sampai siku, dan usaplah oleh kamu akan kepala kamu, dan basuhlah oleh kamu akan kaki kamu sampai dua mata kaki. Artinya, dalam bab yang kedua ini akan kita pelajari tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam wuduk. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam wuduk dapat kita lihat dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat yang ke-6 sebagaimana yang kita artikan sebentar ini, di mana Allah SWT memerintahkan kepada kita selaku orang yang beriman, apabila hendak melakukan solat maka terlebih dahulu berwuduk. Untuk berwuduk, sebagaimana dalam ayat, rukun pertama dalam wuduk adalah membasuh wajah. Nanti dibarengi dengan niat. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga adalah mengusap sebahagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki, dua kaki sampai dua mata kaki. Terakhir nanti tertib. Itu ayat yang menjelaskan. Wa ma warada min dzalika aidan fi sifati wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil atharit tsabitati. Dan sesuatu yang telah mendatang dia sesuatu dari demikian akan sempurna juga pada sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang tetap. Artinya, tentang perbuatan wuduk, apa yang kita lakukan dalam wuduk bukan hanya dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam surat tadi, tapi dalam hadis Nabi SAW pun menerangkan seperti itu. Wa yata'allaku bidzalika masailu ithnata asyrata masyhuratan tajri majral ummahati. Dan berhubungan dengan demikian mengenal perbuatan wuduk, beberapa masalah. Masalahnya itu sebanyak 12 masalah yang masyhur yang berlaku pada tempat berlaku induk-induk. Artinya, berkenaan dengan perbuatan wuduk ini, berkenaan dengan mengenal perbuatan wuduk ini, di sana terdapat 12 masalah masyhur yang pokok dalam mengenal perbuatan-perbuatan wuduk. Wahia raji'atun ila ma'rifatus syuruti wal arkani wa sifatil af'ali wa a'dadiha wa ta'yiniha wa tahdidi mahalli anwa'i ahkami jami'i dhalika.
dan dianya 12 masalah itu kembali kepada mengenal syarat-syarat, mengenal rukun-rukun, mengenal sifat perbuatan-perbuatan wuduk, dan mengenal bilangan-bilangan perbuatan-perbuatan dan mentakyinkannya perbuatan-perbuatan dan batasan tempat berbagai macam hukum-hukum sekalian demikian. Artinya, dua masalah yang kita sebutkan tadi tentang mengenal perbuatan-perbuatan wuduk, di sana terdapat syarat-syarat perbuatan-perbuatan wuduk itu. Dalam syarat-syarat perbuatan wuduk itu nanti akan kita bahas tentang niat wuduk itu syarat sah wuduk atau tidak. Kemudian juga akan kita bahas tentang rukun-rukun. Rukun-rukun yang kita maksud di sini adalah tentang berkumur-kumur dan istinsya, apakah rukun wuduk atau tidak. Kemudian sifat perbuatan yang dimaksud di sini adalah tentang membasuh seluruh muka. Bagaimana pula ketetapannya membasuh seluruh muka? Kemudian wa'adadiha, bilangan-bilangannya perbuatan. Yang kita bahas di sini adalah jumlah basuhan dan usapan. Jumlah basuhan dan usapan. Kemudian wa ta'yiniha, dan mentakyinkannya perbuatan-perbuatan. Di sini nanti akan kita bahas tentang mengusap sorban. Kemudian selanjutnya wa tahdidi mahalli anwa'i ahkami jami'i dzalika, yaitu tentang mengusap dua telinga, sunat atau wajib. Kemudian mensucikan dua kaki. Kemudian tertib perbuatan wuduk. Kemudian mualat perbuatan wuduk. Ini akan kita bahas secara detail satu demi satu. Kita mulai dari masalah yang pertama, dari 12 masalah yang kita sebutkan tadi. Al-mas'alatul ula minasyuruti. Masalah yang pertama adalah di antara syarat-syarat wuduk. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi, dalam syarat-syarat wuduk ini kita bahas tentang niat wuduk itu syarat sah wuduk atau tidak. Itu yang menjadi permasalahan. Ikhtalafa ulama'ul amsari hal an-niyatu syartun fi sihhatil wudu'i amla ba'da ittifaqihim ala ishtiratin niyati fil ibadati. Telah berbeda pendapat ulama fikih, adakah niat wuduk itu syarat pada sah wuduk atau tidak, setelah sepakat mereka ahli fikih atas mensyaratkan niat pada ibadah-ibadah. Artinya, ulama fikih atau ahli fikih berbeda pendapat perihal apakah niat dalam wuduk itu menjadi syarat sah wuduk atau tidak. Padahal mereka sepakat untuk kesahan ibadah itu disyaratkan niat. Sementara wuduk yang bahagian dari ibadah, apakah niatnya syarat sah wuduk atau tidak? Dalam hal ini berbeda pendapatlah ahli fikih. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintah mereka
kecuali supaya bahawa menyembah mereka akan Allah, hal keadaan mengikhlaskan mereka baginya Allah akan agama. Artinya, niat dalam ibadah secara umum dapat kita kutip penjelasannya dari firman Allah SWT. Di sana Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya dalam rangka dengan cara mengikhlaskan diri. Mengikhlaskan diri bagaimana? Di sana terdapat ada niat untuk melakukan ibadah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, al-hadithul masyhuru. Dan kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja perbuatan-perbuatan itu bergantung dengan niat. Hadis yang masyhur. Artinya, tentang niat dalam ibadah ini, selain dari firman Allah SWT tadi, juga dapat kita lihat dalam sabda Nabi SAW, iaitu, innamal a'malu binniyati. Hanya saja perbuatan-perbuatan itu tergantung kepada niat. Jadi, ahli fikih sepakat, niat dalam ibadah itu menjadi syarat sah perbuatan. Menjadi syarat sah ibadah. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah niat wuduk. Apakah niat wuduk itu menjadi syarat sah wuduk atau tidak? Ini yang menjadi perbezaan pendapat ulama fikih. Fadhahaba fariqun minhum ila annaha syartun. Maka telah berfatwa sekelompok dari mereka ahli fikih kepada bahwasanya niat wuduk itu adalah syarat sah wuduk. Artinya, ada sekelompok ahli fikih yang mengatakan niat wuduk itu menjadi syarat sahnya wuduk. Artinya, kalau seseorang tidak berniat dalam wuduk, maka wuduknya tidak sah. Kerana menjadi syarat sah wuduk. Pendapat siapakah ini? Wahuwa madhabus syafi'iyyi wa malikin wa ahmada wa abu thawrin wa dawudu. Wa dawuda. Dan dianya pendapat adalah pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat Imam Abu Thur dan Imam Daud. Jadi ulama fikih yang mengatakan niat wuduk itu menjadi syarat sah wuduk adalah pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Abu Thur dan pendapat Imam Daud. Jadi tiga ulama mazhab mengatakan niat wuduk itu menjadi syarat sah wuduk. Wa dhahaba fariqun akharu ila annaha laysat bisyartin. Dan telah berfatwa sekelompok ahli fikih yang lain kepada bahwasanya niat wuduk itu bukanlah dia niat itu syarat sah wuduk. Artinya, ada pendapat lain dari kalangan ahli fikih yang mengatakan niat wuduk itu bukan menjadi syarat sah wuduk. Artinya, niat untuk melakukan boleh, niat melakukan wuduk boleh, tapi tidak pakai niat pun boleh. Ini menurut pendapat yang lainnya. Siapakah yang berpendapat seperti ini? Pendapat siapakah yang seperti ini? Wahuwa madhabu Abi Hanifata wa Thawriyi. Dan dianya pendapat adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Thawri. Jadi dari 4 ulama mazhab, hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya niat wuduk itu bukan syarat sah wuduk. Artinya, boleh dilakukan niat, boleh tidak. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa mereka berbeza pendapat dalam hal ini? Apa yang menyebabkan mereka berbeza pendapat dalam hal ini? Wasababu ikhtilafihim taraddudul wudu'i baina ayyakuna ibadatan mahdatan. Dan sebab berbeza pendapat mereka ahli fikih tentang pembahasan ini adalah dibimbangi wuduk antara bahawa ada dia wuduk itu ibadah semata-mata, akni ghaira ma'qulatil makna. Bermaksud aku tidak diakali makna.
wa innama yuqsadu biha al-qurbatu faqat kas-salati wa ghairiha. Dan hanya saja dimaksud dengannya ibadah semata-mata adalah ibadah saja seperti salat dan lainnya salat. Wa baina ayyakuna ibadatan ma'kulatal makna ka ghaslin najasati. Dan antara bahawa ada dia wudu itu ibadah yang diakali makna seperti membasuh najis. Artinya, yang menyebabkan ahli fikih berbeza pendapat dalam hal mengatakan niat itu syarat sah wudu atau tidak adalah adanya keraguan antara wudu itu ibadah saja atau wudu itu ibadah dan kebersihan. Sebab kalau kita pandang wudu itu bisa menjadi ibadah, wudu itu bisa menjadi kebersihan. Jadi ada ulama fikih yang mengatakan wudu itu ibadah saja. Ada ulama fikih yang mengatakan wudu itu selain ibadah juga kebersihan. Jadi dengan ini mereka berbeza pendapat. Kemudian kita lanjutkan. فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَحْضَةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النِّيَةِ. Maka sesungguhnya mereka ahli fikih tidak berbeza pendapat mereka bahwasanya ibadah yang mahdah butuh kepada niat. Wal ibadatal mafhumatal makna ghairu muftaqiratin ila niyati. Dan bahwasanya ibadah yang difahami makna tidak butuh kepada niat. Artinya, ulama fikih sepakat mengatakan bahawa ibadah mahdah atau ibadah saja, tidak ada unsur lain, hanya semata-mata ibadah, ahli fikih sepakat itu butuh kepada niat. Dan ibadah yang dipahami makna di sana selain ibadah juga ada kebersihan, itu tidak membutuhkan kepada niat. Wal wudu'u fihi shibhun minal ibadataini. Dan wudu padanya wudu serupa dari dua ibadah. Serupa dari dua ibadah. Maksudnya wudu itu bisa kita anggap ibadah, wudu itu bisa kita anggap sebagai kebersihan. Walidzalika waqa'al khilafu fihi. Dan karena demikian, wudu itu adalah serupa dari dua ibadah, telah terjadilah perbezaan pendapat padanya wudu. Artinya, ada ulama fikih yang mengatakan wudu itu ibadah saja, tidak dipandang kebersihannya. Tapi ada ulama fikih yang mengatakan wudu itu bukan hanya semata ibadah, tapi kebersihan. Bagi yang mengatakan wudu itu adalah ibadah saja, berarti niat diperlukan. Niat syarat sah wudu. Bagi ulama fikih yang mengatakan wudu itu bukan hanya saja ibadah tapi juga kebersihan, berarti mereka memandang niat dalam wudu itu bukan syarat lagi untuk sah syarat wudu, kesahan wudu. Wa dzalika annahu yajma'u ibadatan wa nazafatan. Dan demikian bahwasanya wudu menghimpun dia wudu akan ibadah dan kebersihan. Seperti yang kita katakan tadi, wudu itu ada ibadahnya, ada kebersihannya. Bagi yang mengatakan ibadah, niat wudu syarat sah wudu. Bagi yang mengatakan bukan hanya kebersihan, Bagi yang mengatakan bukan hanya ibadah tetapi juga kebersihan, berarti niat wudu itu bukan syarat sah wudu. Artinya boleh kita berniat untuk wudu, boleh tidak. Wal fiqhu
ayyanzura bi ayyihima huwa aqwa shibhan fayulhaqu bihi. Dan fikih bahwa dipandang dia fikih dengan apa saja keduanya, dianya apa saja keduanya itu lebih kuat nisbah penyerupaan, maka disamakan dengannya lebih kuat. Artinya, pendapat yang terkuat dari dua pendapat di atas adalah pendapat jumhur ulama fikih yang berasal dari 3 mazhab tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanbal, yang mengatakan bahwasanya niat dalam wuduk itu menjadi syarat sah wuduk. Kenapa? Karena wuduk itu mereka pandang adalah sebagai ibadah saja. Walaupun di dalam wuduk itu ada kebersihan, tapi yang dipandang oleh mereka, yang difokuskan oleh mereka adalah wuduk itu sebagai ibadah. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat kita lihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.